Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pembelajaran matematika kelas 5 semester 1, kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan campuran. Namun selalu Bapak ingatkan bahwa untuk mendapatkan pemahaman terbaik, silahkan kalian putar dulu video sampai selesai. Kemudian ulangi bagian-bagian yang belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat agar lebih mudah memahaminya. Contoh soal penjumlahan. Misalnya di sini ada soal 0,25 ditambah 20%. Di sini ada dua bentuk pecahan yang berbeda, yaitu pecahan desimal dan persen. Tentu saja ada dua cara yang berbeda untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kedua bilangan ini kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Dan karena 0,25 itu sudah desimal, berarti tinggal kita turunkan. Sekarang tugas kita adalah merubah 20% menjadi desimal. Tentunya kalian masih ingat pada video sebelumnya bahwa 20% itu sama dengan 20 per 100 atau 20 dibagi 100. Kita coba hitung dengan bagi kurung sambil mengingatkan kembali tentang cara-cara bagi kurung. 20 dibagi 100 tentu saja tidak bisa. Kita pinjam 0 dan seperti biasa bubuhkan 0, di kolom isian. Sekarang 200 dibagi 100. Dapat 2, 2 kali 100 sama dengan 200. Dan 200 dikurangi 200 adalah 0. Jadi 20% adalah 0,2. Sekarang kita bubuhkan di sini. Tugas kita sekarang adalah menjumlahkan 0,25 ditambah 0,2 karena dua-duanya sudah berbentuk sama ya, yaitu berbentuk pecahan desimal. Kita coba tambahkan dengan penjumlahan bersusun. Ingat, ketika menjumlahkan bilangan desimal maka komanya harus lurus. Dan untuk memudahkan kalian ketika menjumlahkan, jika di atas bilangannya 2 desimal atau 2 angka di belakang koma, maka di bawah juga bisa ditambahkan angka 0 sehingga sama-sama 2 desimal. Setelah ini penjumlahan akan terasa lebih mudah lagi. 5 ditambah 0 sama dengan 5 dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 0 komanya kita turunkan. Jadi 0,25 ditambah 0,2 sama dengan 0,45. Sekarang kita coba cara yang kedua, kita ubah dua-duanya ke dalam bentuk persen. 20% kita langsung turunkan karena sudah berbentuk persen, sedangkan 0,25 kita ubah dulu ke dalam persen. 0,25 ingat dua angka di belakang koma, berarti 25 per 100. Per 100 itu dengan kata lain adalah persen. Jadi 0,25 sama dengan 25%. Sekarang tinggal kita jumlahkan 25% ditambah 20% sama dengan 45%. Kita coba buktikan. Perhatikan pernyataan di sini 0,45, jawaban yang pertama, cara pertama, sama dengan 45 per 100 karena ada dua angka di belakang koma ya. 45 per 100 adalah 45%. Pembuktian ini menunjukkan bahwa 0,45 dengan 45% adalah sama. Nah, tinggal kembali kepada kalian, mau menggunakan cara pertama, semuanya diubah ke dalam desimal, atau cara kedua, semuanya diubah dalam persen, jawabannya tetap sama. Tinggal kalian putuskan cara mana yang paling kalian kuasai. Namun tentunya alangkah lebih baiknya kalau dua-duanya dikuasai.
Karena bukan tidak mungkin ketika kalian menghadapi soal, sudah ditentukan bentuk mana yang diinginkan. Lanjut, contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Masih pecahan dengan bentuk yang berbeda. Di sini ada soal 0,25 ditambah 20% dikurangi 1/4. Ada 3 bentuk pecahan yang berbeda. Dan kita coba dengan 3 cara yang berbeda juga. Cara pertama, semuanya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 0,25 adalah 25/100, karena 2 angka di belakang koma. 20% artinya 20/100. Dikurangi 1/4. 1/4 sudah pecahan, namun penyebutnya belum sama. Kita samakan penyebutnya. 100, 100, dan 4 juga kita samakan menjadi berbentuk 100. Kalian masih ingat untuk membubuhkan pembilang yang tadinya 1/4 menjadi titik-titik per 100 adalah dengan cara membagi dulu penyebut yang baru dengan penyebut yang lama. 100 dibagi 4 dapat 25, dan 25 dikali 1 sama dengan 25. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 100, tiga-tiganya sudah 100. Tinggal kita lakukan operasi untuk yang di atas. 25 ditambah 20 sama dengan 45. 45 dikurangi 25 adalah 20/100. Selesai. Walaupun ini belum sederhana dan masih bisa disederhanakan. Namun kita abaikan dulu, kita coba cara kedua, yaitu dengan mengubah ke dalam bentuk desimal semuanya. 0,25 langsung kita turunkan. 20% artinya 20/100 atau 20 dibagi 100, isinya 0,2, kalian tentunya bisa mencoba dengan membagi kurung, dan 1/4 adalah 0,25. Kita coba jumlahkan dengan bilangan bersusun. 0,25 ditambah 0,2. Seperti biasa, kalian bisa bubuhkan angka 0 supaya sama-sama menjadi 2 desimal. 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 0, tinggal diturunkan. Jadi jawabannya adalah 0,45. Sekarang kita kurangi, karena di soal juga dikurangi 1/4 atau dikurangi 0,25 setelah diubah ke dalam bentuk desimal. Jadi isinya adalah 0,20. 0 di belakang ini boleh kalian tulis, boleh juga tidak. Karena 0 di belakang angka tidak berpengaruh terhadap nilainya. Oke, kotretannya sudah aman. Sekarang kita coba cara yang ketiga, semuanya diubah ke dalam persen. 0,25 adalah 25%. 20% kita turunkan, dan 1/4 itu 0,25 atau 25%. Sekarang tinggal kita lakukan penjumlahan dulu. Untuk 25 ditambah 20 yaitu 45, dikurangi 25 adalah 20%. Tadi ada terlewat tentang penyederhanaan cara pertama ya. 20/100 itu dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 20 dibagi 20 dapat 1, dan 100 dibagi 20 dapat 5. Jadi jawaban paling sederhana untuk 20/100 adalah 1/5. Lanjut ke contoh soal pembagian dan perkalian. Di sini ada contoh pembagian pecahan desimal yang biasanya dianggap agak sulit bagi kalian. Padahal sesungguhnya tidak ada yang sulit untuk kita pelajari. 0,25 dibagi 2, ini tinggal kita lakukan saja operasi pembagian. Kalian bisa lakukan dengan bagi kurung. 0,25 dibagi 2. Nah, ketika bilangan pembaginya sudah bulat, walaupun bilangan yang akan dibaginya belum bulat, itu bisa saja. Hanya 0, yang ada di bilangan ini langsung kita pindahkan ke
kolom hasil. Ya, jadi 0, yang di atas ini berasal dari sini. Karena sudah dipindahkan berarti kita tinggal melihat angka 25. 2 dibagi 2 dapat 1. 1 dikali 2 adalah 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sekarang kita turunkan angka 5. 5 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 2 adalah 4. Dan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 2. Kita lanjutkan seperti biasa dengan meminjam 0. Namun, kita tidak perlu lagi membubuhkan koma atau mencantumkan 0 karena sudah ada 0, 100 dibagi 2 dapat 5, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Tadi 10 ya, 10 dibagi 2 dapat 5, 5 kali 2 adalah 10. 10 dikurangi 10 adalah 0. Jadi isinya adalah 0,125. Oke, kotretannya kita simpan dulu. Kita coba soal berikutnya. Angkanya sama namun komanya yang berbeda. Di sini 25 dibagi 0,2. Jadi bilangan yang akan dibagi sudah bulat tapi pembaginya tidak bulat. Jika pembaginya tidak bulat ini tidak bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya bilangan pembagi harus menjadi bilangan bulat dulu. Karena ini satu angka di belakang koma berarti 25 dibagi 0,2 atau 25 per 0,2, kita sama-sama kalikan dengan 10. Kenapa harus kali 10? Karena bilangan pembaginya yaitu 0,2 memiliki satu angka di belakang koma. Bilangan 25 juga harus ikut dibagi supaya sama. Adil, sama-sama dibagi 10 atau sama-sama dikali 10. Karena ini tujuannya untuk menghilangkan bilangan desimal, maka kita kali 10. 25 dikali 10 sama dengan 250, dan 2 dikali 10 sama dengan 2. 0,2 itu kan satu angka di belakang koma. Nanti hasilnya 2,0 dan 0 itu bisa dihilangkan. Sekarang kita bagi kurung, sangat mudah karena tidak ada komanya sama sekali. 2 dibagi 2 dapat 1, 1 kali 2 dapat 2, 2 dikurangi 2 adalah 0. Sekarang kita turun angka 5, 5 dibagi 2 dapat, iya betul 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 adalah 1. Kita tidak perlu pinjam karena masih ada 1 0 yang belum kita turunkan. Kita turunkan, sekali lagi ini bukan pinjam ya, tapi menurunkan dari angka soal. 10 dibagi 2 dapat 5 dan 5 kali 2 adalah 10. 10 dikurangi 10 adalah 0. Jadi 25 dibagi 0,2 isinya adalah 125. Mudah kan? Oke, kita coba perkalian. 0,25 dikali 2,3. Ini sebetulnya mudah saja. Kalian lakukan perkalian bersusun seperti biasa. 5 dikali 3 adalah 15, tulis 5, simpan 1. 3 kali 2 adalah 6, ditambah 1 sama dengan 7. Dan 3 dikali 0 sama dengan 0. Lanjut. Tadi bilangan yang disimpan kita buang dulu biar tidak kebingungan. 2 kali 5 adalah 10. Tulis 0, simpan 1. 2 kali 2 adalah 4, 4 ditambah 1 tadi simpanan sama dengan 5. Dan 2 kali 0 adalah 0. Sekarang seperti biasa tinggal kita jumlahkan. 5 tidak ada temannya, langsung kita turunkan 5. 7 ditambah 0 adalah 0. 0 ditambah 5 adalah 5. Dan 0 tinggal kita turunkan. Nah, ini penentuan. Jangan sampai keliru. Kita lihat soal tadi. 0,25 memiliki dua angka di belakang koma. Dan 2,3 memiliki satu angka di belakang koma. Artinya, jika disatukan maka ada 3 angka di belakang koma. Nah, 3 angka ini yaitu angka 2, 5, dan 3. Ini penentu. Karena soal ada 3 angka di belakang koma, maka
di jawaban kita hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Oke, berarti di sini kita bubuhkan koma. Jadi jawabannya adalah 0,575. Contoh soal lain misalnya kalian disuruhkan untuk mengurutkan bilangan. Misalnya suruhannya urutkan dari yang terkecil. Walaupun bukan tidak mungkin ada soal yang menyuruh mengurutkan dari yang terbesar ya. Sama-sama saja yang penting kalian tahu dulu caranya seperti apa. Di sini ada 3 bilangan yang berbeda yaitu bilangan desimal, persen, dan pecahan. Ini tentu saja tidak mungkin bisa kita urutkan kalau kita tidak tahu nilainya. Nilai dalam bentuk yang sama. Dan karena ada 3 bilangan yang berbeda, tentunya kita juga bisa melakukan 3 cara yang berbeda. Mana yang kalian anggap mudah, itu yang perlu kalian lakukan. Walaupun sekali lagi, sebaiknya kalian kuasai semuanya karena suatu saat bisa saja itu diperlukan. Oke, kita coba satu persatu caranya. Yang pertama, semuanya kita ubah ke dalam pecahan. 0,35 adalah 35/100. Ini sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian sedikit lupa, kalian bisa putar kembali video-video sebelumnya yang sudah terkumpul dalam channel literat yang kita cintai ini. Lanjut ke 25%. 25% artinya 25/100 karena persen itu per 100. Dan 1/2 kalau diubah ke dalam penyebut 100 jadi 50/100 karena 100 dibagi 2 dapat 50. 50 kali 1 sama dengan 50. Sekarang penyebutnya sudah sama-sama 100. Kita lihat pembilangnya, mana yang paling kecil? Ya, 25. 25/100 ini jangan ditulis di jawaban karena ini adalah cara kita mengotret. Lihat, asal soalnya berapa? Iya, betul. 25%, kita tulis 20%. Bilangan berikutnya adalah 35/100. Asal soalnya 0,35. Jadi yang kita tulis adalah 0,35 dan yang terakhir adalah 50/100 dari asal soal 1/2. Jadi inilah urutannya berdasarkan perhitungan menggunakan pecahan. Sekarang kita coba cara kedua dengan mengubahnya ke dalam bentuk persen. Tiga-tiganya kita persenkan. 0,35 adalah 35/100 atau 35%. 25% tinggal kita pindahkan. Dan 1/2 alias setengah adalah 50%. Yang terkecil adalah 25%. Asal soalnya 25%. Sama seperti cara pertama. Bilangan kedua adalah 35%. Asalnya 0,35 juga sama dan 50% dari 1/2. Oke. Dua cara sudah menunjukkan isinya sama. Kita coba cara ketiga agar semakin yakin. Semuanya kita ubah ke dalam bentuk desimal. 0,35 yang sudah berbentuk desimal tinggal kita turunkan. 25% artinya 25/100 atau 25 dibagi 100. Yaitu 0,25. Dan 1/2 adalah 1 dibagi 2, yaitu 0,5. Agar semuanya sama memiliki 2 digit, maka 0,5 bisa ditambahkan 0. Jadi 0,50. 0,5 dengan 0,50 mempunyai nilai yang sama. Kembali kita lihat, yang paling kecil adalah bilangan yang di tengah, dan itu asal soalnya adalah 25%. Lalu 0,35 dan terakhir adalah 1/2. Ketiga cara ini ternyata menunjukkan jawaban yang sama. Dan memang ketiga-tiganya bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal seperti mengurutkan bilangan ini. Karena walaupun caranya berbeda-beda, tetapi ternyata hasilnya tetap sama. Banyak jalan menuju Roma ya. Baik, ternyata matematika itu mudah, apalagi kalian rajin. Jika kalian menemukan kesulitan, kalian bisa buka kembali video-video sebelumnya.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.